Saya Hansen, usia Ya, saya 37 tahun. Saya ada 4 pertanyaan, tapi oke. sebelum saya tanya, saya mau ceritain keadaan saya gimana supaya, nanti arahannya lebih tepat untuk saya. Ya, Jadi, sebulan saya dapat gaji itu 4.500 USD, saya kerja di Amerika. Saya boleh bisa langsung nabung, dikonversi ke IDR aja ya, biar teman-teman di rumah bisa oh langsung IDR, paham. oke. Ya, pakai IDR aja langsung. IDR 81 juta satu bulan, lalu saya pengeluaran apa semua, saya satu bulan bisa nabung 72 juta rupiah per Oke. bulan. Nah, saya sudah ada dana darurat 310 juta, kurang lebih itu saya simpan aja untuk dana darurat. Lalu ada cash untuk sehari-hari sekitar 18 juta aja. Nah, karena Bitcoin itu masih bear market sekarang, jadi Ya, saya itu ada Bitcoin sekitar 99.000 USD. Jadi hampir 1,8 miliar itu ya. di Bitcoin semua. Average-nya saya dapat di sekitar 68.000 Oke. Bitcoin-nya. Lalu ada BCA cuman satu lot, terus S&P 500 cuman 143 dolar, jadi cuman Ya, 2,6 ya juta nggak kurang dihitung lah. lebih. Ya, Nggak usah dihitung. Nah, sekarang pertanyaan saya ini ada 4. Pertanyaan yang pertama, saya itu kepingin punya 1 juta dolar dalam ya mau 10 tahun pun nggak masalah sih, karena saya masih mau kerja terus kan, sampai ya. sekitar 10 tahun lagi ke depan. Nah, pertanyaan yang pertama, kalau saya kepingin 1 juta dolar sekitar 10 tahun lagi itu, ke aset apa aja ya kira-kira yang bisa saya investasikan? Bisa Itu savings berapa? satu. Kamu Yang kamu bisa savingsnya berapa? per bulan saya bisa saving 72 juta Hmm. rupiah per bulan. Nah, itu yang pertama pertanyaan saya itu. Yang kedua, nanti kalau sudah mencapai 1 juta dolar, ke aset apa aja saya harus investasi supaya saya full bisa hidup dari passive income aja dari investasi, tapi nggak kalah dengan inflasi gitu. Jadi masih bisa hidup, terus inflasinya juga masih bisa ketutup. Itu asetnya apa aja kalau saya nanti sudah mencapai 1 juta dolar. Oke. Pertanyaan yang ketiga, apa bedanya saya beli VOO, itu kan S&P Ya, 500 yang punya betul. Vanguard, dengan VUAA yang London Stock Exchange yang dari aplikasi IBKR. Itu bedanya apa? FUAA. Terus, betul, VUAA. Itu Oke. yang London Stock Exchange yang Ya, tersedia di aplikasi IBKR. ya. Lalu yang keempat, tesis Bitcoin ke 1 juta dolar di sekitar 2034-2035 itu apakah masih valid Ya. atau enggak? Oke. Itu aja sih pertanyaan Tabungan per saya, cuma bulannya bisa 4. berapa? Per bulan saya bisa nabung 72 juta Oke. uang yang bisa saya simpan tabung. Untuk sekarang uangnya semuanya saya masukin Bitcoin karena masih bear market. Tiap saya dapat uang, saya beli Bitcoin terus. Nanti setelah mungkin kalau 2 tahun lagi ATH baru atau apa saya akan jual gitu. Oke. Jadi tolong Jawabannya 10 tahun tuh diarahkan untuk waktu yang sedikit ya kalau misalnya menabungnya 72 juta ya, karena kayaknya masih agak panjang ya. Kamu oh oke. Kita misalnya mulai ya dengan modal awal ya, Hmm. 1 miliar. Ini dengan 20% aja ya, itu sekitar 6 M sekian dalam 10 tahun ya. Itu masih Hmm. kekurangan berarti 14 miliar dalam tabungan. Ini nggak bisa di-decide dari market gitu. Karena kalau kamu Oh, mau tanya oke. return average market, 20% pun udah tinggi banget. Ini gue udah pakai Warren Buffett. Jadi agak susah. Harus dibesarin lagi tabungannya. Ya. Jadi kalau jawabannya Oke. realistis mau 1 juta dolar itu tidak bisa melalui hanya investasi. Kecuali tadi pertanyaan keempat, Bitcoinnya benar jadi 1 juta dolar, ya kan? Itu bisa Hmm. 33% sekian CAGR-nya. Itu mungkin dekat gitu loh ke sana. Cuman itu pun masih long shot ya untuk nyampe ke sana dan nggak bisa dipakai pakuan untuk nyampe ke sana secara reliable, secara konsisten. Jadi jawabannya bisa diperbesar dulu nggak? Angka yang kamu mesti lakukan adalah
72, ini gimana kali 3? Ini harus bisa ke 210 juta plus. Ini baru kamu punya shot nih dengan 15-20% untuk nyampe ke 10 tahun. Oke? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ya tadi. Ketika udah sampai, ya, taruhnya di mana? Betul? Betul. Oke. Ekspektasinya adalah ini kan 10 tahun lagi berarti umur di 47. Mungkin realistis kamu nyampe umur 50. Itu profilnya seperti apa? Profil resikonya seperti apa? Saya agresif nggak apa-apa. Oke. Kalau agresif, saya akan bagi dua. Saya akan bagi dua, ya. Ini akan bonds instrumen. Ini akan di index fund. Oke. Oke, index fund itu seperti apa? Boleh sedikit dijelasin? Index fund itu adalah gini. Index fund ada banyak ya. Maksud gue adalah yang market cap weighted. Contoh S&P 500. Contoh lagi World Index. Ya. Nah ini akan masuk nih ke instrumen. Tadi kan pertanyaannya antara VO atau VUA kan? Iya, betul. Jadi gini, basically ini banyak yang nggak tahu. Ketika kamu beli, ini kita nggak usah ngomongin broker apapun, apa aja terserah di dunia, dan gue nggak pernah saranin pakai broker apapun ya. Ketika lo beli indeks S&P di ETF spesifik Vanguard yang ini, atau misalnya kalau BlackRock kan, ini BlackRock punya ya, sama aja, lo mau pakai Spider punya, terserah, siapapun terserah ya, gue nggak masalah. Ketika lo beli pakai ini akan ada namanya capital gain, betul? Betul. Dan juga ada yang namanya dividen. Karena S&P itu punya rata-rata dividen sekitar 1%, betul? Betul. Nah, ketika lu beli dari Vanguard adalah perusahaan yang berdiri di Amerika. Amerika memiliki dividen gain tax dan capital gain tax, betul? Betul. Jadi dividen 1% ini, itu bisa kena potong sampai 30%. Ini by tax Amerika ya, bukan kita punya. Itu yang pertama. Jadi cara ngakalinnya untuk orang yang berdiri ini kalau orang di US dia pakai namanya Roth IRA atau pakai 401k untuk nge-defer dividen ini. Tapi kan WNI ya, masih WNI. Iya, WNI masih. Nggak bisa punya ini kan berarti? Nggak bisa. Jadi yang dilakukan adalah tadi pakai Ireland base. Nah, bedanya ini apa? Sebenarnya tadi bukan FVWA, namanya kalau di London tuh untuk S&P itu CSPX .L ini. Nah, CSPX ini bisa ngapain? Dividen tadi yang tadinya 1% dicas, dia reinvestasi balik di fund. Jadi kalau kamu lihat S&P itu begini, FU gini, CSPX itu lebih tinggi. Bukan karena real return yang lebih tinggi, tapi karena dividen yang dibagi keluar itu dimasukin ke dalam. Paham nggak? Paham. Jadi kamu total waiver ini sama sekali dividen tax-nya ya. Jadi ketika kamu masuk yang di London Stock Exchange ini, dia lewat Ireland ini punyanya BlackRock kalau nggak salah. Jadi dividennya nggak ada. Tapi itu kalau udah uangnya besar, gitu. Di mana tax 1%, 30% diambil itu signifikan. Tapi kalau cuma target $1 juta, gua rasa nggak terlalu jauh bedanya. Cuman kalau mau efisiensi silakan. Tapi bedanya lebih nggak liquid dibanding yang ETF yang besar, gitu. Oke, baik. Nah, dan kalau untuk tesis Bitcoin-nya, jadi Bitcoin itu adalah Bitcoin itu global hedge ya. Jadi banyak yang nanya Bitcoin masih dipakai atau enggak. Jadi jawabannya Bitcoin energi. Karena satu Bitcoin dibikin oleh komputasi matematika, yaitu energi. Jawabannya apakah Bitcoin pasti dipakai sampai ke depan? Jawabannya pasti. Karena kalau lu tinggal di Gaza, lu tinggal di Iran sekarang, lu nggak bisa transaksi. Gitu. Bahkan di Rusia pun kemarin mereka banyak yang trauma ketika SWIFT itu nge-ban mereka, susah sekali untuk cross border payment. Semuanya lewat kripto. Jadi use case kripto dalam sisi itu selalu ada. Tapi dunia ini berubah ya. Tepatnya di tahun berapa? Tepatnya di tahun 2024. Kita approaching yang namanya singularity. Di mana AI ini akan lebih pintar dari semua kita. Jadi jawabannya, ketika lu kan harus melihat dunia ini seperti air terjun. Ada investor, ada uang, ada orang pintar. Oke. Sebelum 2024, orang pintar akan beli ini. Tapi sekarang kalau gue kasih pilihan lo, ya. Ini ada Bitcoin, ada Nvidia,
ya, ada ASML, mesin litografinya, ada Taiwan Semiconductor. Lu duduk sama 20 orang paling kaya, siapapun itu, terserah mau dari Rusia, mau dari Sudan, kayak terserah, siapapun itu. Ya. Lu tanya ke mereka, bos, lu mau belinya apa dari 4 ini? Yang beli Bitcoin pasti paling sedikit, betul? Iya, betul. Karena ini teknologi yang lebih foundational. Karena ini intelligent. Bitcoin ini energi. Ini adalah intelligence. Ini otaknya manusia bisa direplika. Jadi AI ini besar sekali dan orang-orang masih banyak yang nggak bisa menghitung gitu loh. Kira-kira AI ini ke depannya bisa jadi seperti apa? Dan kalau currency aslinya di depan, currency akan pakai energi. Ya. Ini udah diomongin sama banyak orang ya, Elon Musk, kalau lu ngomong kayak Mark Andreessen, Ben Horowitz, semua orang di Amerika udah nganggap bahwa uang ke depannya akan energi. Jadi ketika lu punya power plant nuklir, akan bayarnya berapa gigawatt gitu. Karena semua constraint di dunia ini cuma energi. Kenapa? Karena AI itu butuh compute, butuh energi. Bahkan kalau lu perhatikan, miner-miner Bitcoin besar di dunia itu semuanya pivot di tahun 2024. Semua miner yang tadinya servernya dipakai untuk nambang Bitcoin, mereka beli ASIC miner itu, diubah ya buat data center AI, betul? Betul. Jadi dunia investasi Betul. ini sangat fluid. Dan problematikanya apa? Dengan pertumbuhannya ini. AI kemarin salah satu researchernya menyelesaikan masalah matematika, Jacobian conjecture. Itu nggak bisa selesai selama puluhan tahun. Tapi cloud selesain sambil researchernya itu nonton bola kemarin. Jadi kita udah masuk era singularity ini. Di mana dunia ini akan berubahnya ntar cepat banget ke depan. Karena dia udah lebih pintar dibanding semua manusia digabungin. Dan kalau lu tadi balik lagi tadi, orang kaya beli apa? Oke. Lu mau cari asetnya naik, lu tinggal tanya orang kaya beli apa. Contoh misalnya di Indonesia ada orang mau bilang, oh gue mau beli rumah di sini, di daerah A, B, C. Ada orang kaya nggak beli di situ? Kalau lu beli rumah di daerah Menteng, gue tahu pasti ada orang kaya yang mau beli di daerah situ. Jadi lihat orang kaya itu mau belinya apa. Ya, karena dunia itu digerakin sama orang-orang yang super kaya ini. Dan gue cuma bisa tebak-tebak juga. Mereka itu belinya apa. Jadi apakah bisa ke 1 juta? Kalau flow-nya ini balik ke sini bisa. Tapi kalau selamanya akan diinvestasikan terus di AI, dan menurut gue akan diinvestasikan terus di AI. Karena ini kereta ini nggak ada yang bisa stop. AI butuh data center yang lebih besar, butuh listrik yang lebih besar. Ya. Jadi secara fundamental itu dua itu yang akan jadi besar. Oke? Oke. Oke. Ya, terima kasih.